Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita ketemu lagi sama Bu Nurmalia untuk ngejelasin materi kelas 8 ya. Dan ini ada di bab 4 yaitu persamaan garis lurus. Oke, kita simak baik-baik. Pertama kita akan mengenal dulu ya garis lurus. Nah, di sini Bu Nurma punya sebuah gambar. Itu adalah gambar menara Pisa ya, menara Pisa. Nah, menara Pisa ini bentuknya itu selalu miring ya, memang bentuknya miring tetapi tidak roboh. Nah, beberapa ahli yang lanjut ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa menara terkenal di Pisa, Italia ini ya akan bersandar hingga sampai 200 tahun lagi. Nah, bahkan menara miring Pisa ini akan bisa saja berdiri seperti itu selamanya. Nah, lalu mengapa menara Pisa ini miring namun tidak roboh? Nah, ternyata ini adalah memang desainnya sudah seperti itu. Nah, ternyata untuk menentukan kemiringan itu kita bisa menggunakan yang namanya konsep dari persamaan garis lurus ya, dengan kita membuat koordinat kartesiusnya. Nah, lanjutnya kita kenali dulu nih, apa sih pengertian dari persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus ketika digambarkan dalam suatu bidang kartesius. Bentuk garisnya itu nanti lurus, bisa miring ke kanan, bisa saja miring ke kiri, bisa saja lurus, horizontal atau vertikal ya. Pokoknya garisnya itu bukan garis selengkung. Garisnya itu akan selalu berbentuk lurus. Nah, itu yang dinamakan persamaan garis lurus. Nah, untuk bentuk umumnya dari persamaan garis lurus itu adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu adalah suatu gradien atau kemiringan dari suatu garis, kemudian X ini adalah variabel ya, begitu juga Y juga adalah suatu variabel. Kemudian C itu adalah konstanta. Nah, gimana sih cara menggambar persamaan garis lurus yang benar? Misalkan kita ada nih suatu soal, yaitu gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurang 9. Pertama kali yang kita tentukan adalah menentukan sembarang dari titik X dan Y-nya dulu. Bisa kita pilih angka apa saja ya. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menggambar, pertama kita ambil permisalan X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Nah, untuk X-nya 0 itu dimasukkan ke persamaan 3X dikurang 9, yaitu 3 kali 0 dikurangi 9, maka hasilnya Y-nya ketemu negatif 9. Nah, sehingga untuk titiknya yang pertama yaitu 0, negatif 9. Kemudian kita bisa tentukan titik yang kedua. Kita ambil sembarang titik. Misalkan Y-nya itu 0. Kita masukkan ke persamaan tadi. Y-nya 0 sama dengan 3X dikurang 9. 0 sama dengan 3 dikali X kurangi 9. Maka X-nya adalah sama dengan 3. Nah, maka titik yang kedua bisa ditarik kesimpulan ya. Titik yang kedua adalah 3,0. Bisa juga kita ambil sembarang titik yang lain, misalkan untuk X-nya sama dengan 1 atau sebaliknya Y yang sama dengan 1 bisa jadi.
nanti titiknya berapa lah. Setelah itu kita masukkan atau gambarkan titik-titik yang kita cari tadi ke suatu bidang kartesius ya. Nah, sehingga akan didapat gambar seperti yang kalian lihat di sini. Pertama titiknya itu adalah 0,-9. Kemudian titik yang kedua itu adalah 3,0. Nah, setelah dua titik tersebut digambar, kita tarik garis yang menghubungkan antar dua titik tersebut sehingga terbentuk suatu garis lurus ya. Nah, ini kan yang dinamakan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini bisa saja miring ke kanan, miring ke kiri, menghadap ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk mencari kemiringan suatu garis tersebut atau persamaan garis tersebut, itu bisa dicari dengan yang namanya gradien. Ya, karena gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Jadi untuk menentukan nilai kemiringan ini yang nanti akan sering kita sebut sebagai gradien. Nah, gimana sih rumusnya untuk mencari gradien ini? Rumusnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, jika bentuk dari persamaan kuadratnya ini adalah Y sama dengan MX ditambah C ya, maka bisa langsung diambil kesimpulan bahwa yang berada di depan X itu adalah merupakan nilai dari gradien persamaan garis tersebut ya. Jadi angka yang berada di depan X itu nanti yang jadi nilai gradiennya. Kemudian jika bentuk persamaannya itu adalah AX plus BY sama dengan 0. Jika bentuk persamaan garisnya itu seperti itu, maka langkah yang harus kita rubah adalah membuat persamaan tersebut menjadi Y sama dengan titik-titik ya. Kita rubah persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C, sehingga nanti nilai di depan X inilah yang akan jadi nilai gradien. Atau bisa juga kalau persamaannya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, kalian bisa mencari nilai gradiennya itu dengan M sama dengan A per B ya, negatif A per B. Jadi tinggal negatif nilai depan per B, negatif A per B. Sudah seperti itu saja. Kemudian jika disuruh menentukan gradien namun diketahui melalui dua titik ya, mencari gradien suatu garis yang melalui dua titik itu bisa dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2 nya, kemudian dikurangi dengan Y1 dibagi nilai X2 dikurangi nilai X1. Kita langsung ke contoh soal saja. Ada sebuah contoh soal, tentukan gradien dari persamaan garis negatif 3x ditambah 4y dikurang 8 sama dengan 0. Ya. Kita rubah dulu bentuk persamaannya menjadi y sama dengan. Sehingga seperti yang kalian lihat,
selain yang Y dipindah saja ruasnya ya. Negatif 3X pindah ruas jadi positif 3X. Kemudian negatif 8 pindah ruas jadi plus 8. Sehingga 4Y sama dengan 3X plus 8. Karena variabel Y ini masih memiliki koefisien 4, kita bagi dengan 4-nya, sehingga Y sama dengan 3X plus 8 dibagi 4 ya, masing-masing angka dibagi 4, sehingga Y sama dengan 3/4X ditambah 2. Nah 2 ini didapat dari 8 dibagi 4, jadi 2. Maka nilai gradiennya adalah, gradien itu kan yang berada di depan X, jadi gradien itu 3/4. Atau kalian bisa juga menggunakan rumus yang Bun Nurma tadi bilang langsung dengan M sama dengan negatif A/B. Nilai A itu yang berada di depan X ya anak-anak. Jadi A-nya itu negatif 3, kemudian B-nya itu 4. Maka nilai gradien M sama dengan negatif 3/4. Nah, negatif ketemu negatif kan sama dengan positif 3/4. Nah, jadi sama hasilnya. Gradiennya didapat 3/4. Seperti itu. Semoga paham ya anak-anak. Mudah kok belajar matematika itu. Nah, untuk memperdalam penguasaan materi kalian, coba kalian kerjakan di buku matematika kalian latihan yang Ibu berikan ini. Di sini ada 3 latihan. Yang pertama, nomor 1 itu kalian disuruh menggambarkan garis dari persamaan tersebut ya. Jadi kalian tentukan dulu titiknya, ambil sembarang titik X dan Y. Kemudian soal yang kedua kalian disuruh menentukan gradien yang diketahui sebuah persamaannya. Untuk yang nomor 3 kalian juga disuruh menentukan gradien, namun yang diketahui adalah 2 titik ya. Jadi menentukan gradien garis yang melalui 2 buah titik. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bisa, semoga paham ya. Nanti kita bahas jawaban dari latihan ini di next video. Oke, selamat siang anak-anak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.